Bang Freddy, ini saya luruskan ya dari pernyataan Anda. Berarti dengan pernyataan Anda tadi menyiratkan bahwa Pak Jokowi masih punya ambisi politik di tahun 2029? Kita tidak bisa menutup mata. Ya hari ini Gibran Nanti itu dulu. wakil Tanya lagi lah. presiden. Ya, hari ini Gibran itu Tanya lagi. wakil presiden. Dan Nanti yang nanti kekuatan politik, ya kekuatan politik walaupun Pak Jokowi tidak punya partai, tetapi yang dari awal ya bicara Kim itu ya koalisi Indonesia Maju dan plus itu yang men-setup Pak Jokowi, Pak Prabowo dan partai-partai politik Kim plus itu. Oke, kawan sekalian, menuntaskan memberikan pendapat tentang Kongres PSI sekalian aja lah setelah ditutup, dan besok topik-topik yang lain. Ini yang terakhir ini. Nah, akhirnya Kongres PSI sudah resmi berakhir, dan kemarin acara sudah ditutup seperti yang sudah diperkirakan lah. Dalam ngompol episode sebelum Kongres diadakan, semua jadi terbukti. Mau bagaimanapun, Kaisang memang bakal terpilih kembali. Oh, nah itu tuh Kaisang apa mungkin kakaknya yang jadi ketua umum apa bapaknya ora. Bila Gibran pegang komando partai berarti memang sengaja mau melawan Pak Prabowo. Dan kita bisa melihat apa yang terjadi dalam penutupan Kongres, termasuk perubahan logo partai. Pengubahan logo tidak sekedar merubah dari tanaman jadi hewan. Tidak sesimpel itu. Ada tujuan yang lebih besar, yang menyiratkan keinginan dari pihak yang berada di belakang layar. Siapa pihak di belakang layar itu? Tentu tak perlu penggawan sebut. Ngompol pasti paham. Apa benar Presiden merasa dukungan pada pemerintah oleh Partai Gajah masih tidak akan berubah? Kenapa Pak Prabowo sejak awal sudah dikabarkan bersedia menutup Kongres? Tidakkah dia melihat ada potensi pertarungan besar di kontestasi Pilpres 5 tahun mendatang? Yang jelas, pengakuan tentang kepentingan politik mantan presiden itu masih ada, seperti yang diucapkan banyak pendukung Jokowi. Sebelumnya petinggi Projo, Freddy Damanik dengan lugas menyebut itu, keberadaan Gibran yang sekarang berposisi wapres, itu terkait demi memelihara kelanggengan pengaruh Jokowi. Itu siapa sih partai, tokoh yang petinggi ormas, pengusaha yang masih melihat, yang bersedia pasang badan menyangkut manuver-manuver Jokowi? Hampir tidak ada lagi. Benar, dia sudah tidak lagi punya kedudukan. Tapi kepentingannya jelas terwakili oleh pergerakan kedua putra dan satu menantu, yang dipuja, didukung oleh para relawan-relawannya. Yang tidak tahu itu sekarang jumlahnya berapa. Sehingga sekarang ini sudah banyak orang menarik diri, yang masih mencoba membersamainya pelan namun pasti makin menjauh. Mereka tak lagi dengar, dengan sukarela pasang badan, ngebela pada berbagai masalah yang ditujukan pada Jokowi dan keluarganya. Ada banyak serangan alias sorotan yang mengarah ke Pak Jokowi, baik perkara individu sampai berbagai kebijakan saat dulu berkuasa selama 10 tahun. Termasuk ketika dikabarkan sakit. Siapa yang datang menjenguknya? Ada beragam kebijakan Jokowi yang kini mulai banyak dipertanyakan. Ya tentang IKN, utang negara, pengusutan kasus-kasus korupsi. Sampai masalah dugaan ijazah palsu yang sekarang kemarin dibela sama guru besar UGM. Padahal ya belum tentu kalau guru besar UGM itu ngerti jelas. Iya, dia membela alma maternya. Yang masih dengar dan dengan sadar ngebela, yang benar-benar sampai mati-matian ya hanya relawan. Dan orang-orang itu aja lah. Kalau Mbak Bung Sylvester ya Freddy Damanik, Budiari, Noel udah jarang-jarang sekarang. Loh, meski Gibran sebagai putra sulung justru lebih sering menyebut nama Presiden Prabowo dibanding nama Pak Jokowi. Di channel YouTube pribadinya dia lumayan kerap mengunggah isu-isu tertentu dan rujukan atau kupasan materinya itu pasti melampirkan pernyataan presiden. Hingga 8 episode yang sudah ditayangkan, tak satu pun menyebut nama Jokowi.
Padahal itu bapaknya loh. Yang keroyo-royo menjadikan dia wakil presiden. Nah, pilihan yang tersedia hanya itu. Kalau sampai menyebut bapaknya dan memang dibuat begitu, silakan rutin dipantau. Gibran dalam pidato resminya hampir tidak pernah nyebut nama bapaknya, Pak Jokowi. Nah, ini sekedar strategi atau mengkamuflase, nutupi seolah-olah agar terlihat masih setia pada kepala negara. Nah, modelan kayak gini mudah kok diidentifikasi oleh seorang pengamat politik. Pak Prabowo mungkin masih membiarkan ben baik. Dia masih dalam suasana honeymoon. Euforia kemenangannya masih terasa hingga saat ini. Dan belum setahun dia menjabat. Tingkat kewaspadaan pada ancaman politik mungkin relatif renggang. Faktor ini pula yang bikin banyak orang partai itu terangkut di kabinet. Yang mesti kita timbang-timbang, akankah era baru PSI bakal memiliki masa depan yang lebih pasti? Yang tidak ada yang tahu toh. Tipologi rakyat kita ini sulit diprediksi. Sekarang A, besok B, kasih amplop jadi C dan sebagainya. Apakah patron itu lebih punya ikatan atau kekuatan logistik yang bisa berperan? Kalau mau jujur, mayoritas pemilih di Indonesia itu lebih banyak terpengaruh oleh faktor luar. Bukan karena ideologi. Atau karena paham tentang demokrasi. Atau paham akan visi misi. Pemilih ideologis itu terbatas. Paling ada di PDIP. Yang betul-betul punya kader pemilih yang ideologis. Kuat. Ada juga di PKS dan PKB. Golkar dan Gerindra pemilihnya masih besar. Itu lebih banyak dipengaruhi dua hal. Pengkaderan maupun faktor kekuatan politik. Besarnya Golkar, pemilih Golkar, persis dengan yang dialami atau dirasakan Demokrat periode 2004 dan 2009. Golkar tentu lebih sustain, sebab mereka tahu itu. Sepanjang merapat dengan kekuasaan, pasti pemilihnya tetap tinggi, berdiri di dua kaki. Sehingga tidak ada dalam kamus Golkar itu berubah diri jadi oposisi. Sekarang kita lihat, PSI di masa mendatang mau mengandalkan siapa? Jokowi yang mantan presiden, Gibran yang sekarang wapres, atau Kaisang yang terpilih kembali sebagai ketua umum PSI. Ketiga orang sekeluarga ini apa masih punya political magic yang gede? Bila melihat situasi sekarang, gimana ya? Om Begawan jujur merasa mereka sudah makin terlihat keteteran dengan situasi politik saat ini. Ya sekarang yang digerakkan hanya relawannya, para pemujanya. Ya, tidak tahu buzzer-buzzernya, YouTuber bayaran mereka. Ya, digerakkan untuk tetap menjaga mereka. Selain ketiganya, siapa tokoh PSI lain yang bisa dinilai sebagai seorang fighter, petarung politik yang kuat? Lawang elit relawan saja saat beradu argumen politik sering tersulut emosi, ngamuk. Malah relawannya ada yang bilang saya itu lebih kejam dari iblis. Ngomong sangar PDW, ada yang ngajak gelut. Dan tidak karu-karuan itu loh. Saat berdebat, mereka kerap terpancing sama argumen lawan debatnya. Siapa tokoh PSI lain yang bisa dinilai sebagai seorang fighter, petarung politik? Lawang elit relawan saja saat berargumentasi politik sering tersulut emosi. Ada yang ngejak tinju, ada yang nyiram air, ada yang ngajak gelut, ada yang bilang lebih kejam dari iblis dan sebagainya. Saat berdebat, mereka kerap terpancing sama-sama argumentasi lawan debatnya. Mau berharap di backup sama Pak Prabowo itu hanya hayalan belaka. Pak Prabowo sudah mulai terang-terangan tak mau pasang badan ngebela kepentingan keluarga Solo ini. Contoh misalnya aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemazulan Wapres kan sama sekali dibiarkan. IKN juga tak dipakai di upacara kenegaraan tahun 2025 ini buat nyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Lalu perkara dugaan ijazah palsu sama sekali tidak berusaha membantu menghentikan isu itu. Yang paling kentara, Gerindra tidak pernah sekalipun menawarkan posisi politik ke Jokowi. Entah sebagai pembina, sebagai Dewan Kehormatan, hingga Dewan Pakar.
Padahal buat yang belum tahu, Pak Prabowo di Gerindra itu sampai rangkap jabatan loh. Ya, ketua umum sekaligus sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi membesarkan PSI dengan kondisi seperti sekarang itu bukan perkara sepele. Kekuatan logistik dan politik Jokowi tidak akan menjangkau sampai menarik rakyat, kemudian turut bergabung. Uangnya mungkin masih banyak, tapi masyarakat semakin paham. Masa anggota para sembako yang nggak mungkin. Partai politik membutuhkan orang-orang yang punya kredibilitas, punya kemampuan, punya konsisten, dan punya rasa kebangsaan, nasionalisme yang tinggi untuk membela negara ini. Jangankan buat warga biasa, coba lihat saja itu. Seberapa banyak relawan Jokowi yang mengikuti jejak langkahnya? Sudah berapa banyak relawan Jokowi yang bergabung ke PSI? Berapa? Loh, entah nanti Jokowi bakal duduk sebagai Dewan Pembina maupun tidak, publik tetap mengasosiasikan PSI itu Jokowi. Dan Jokowi itu PSI. Seenggaknya ada Bung Silvester Matutina atau Freddy Damanik hingga petinggi Bara JP itu, Gustaf Pati yang meragukan bergabungnya Presiden ke-7 ke barisan bungsunya itu. Lah mereka saja loh, para petinggi relawan berharap tak bergabung. Dampaknya jelas tidak menguntungkan buat Jokowi sendiri. Yang selanjutnya bakal kita timbang, akankah langkah si bapak bakal ditiru sama Gibran? Ya kita tunggu aja. Kalau menimbang konteks strategi, Gibran pasti lebih aman berada di luar, akan jauh lebih luas. Dia tak berpartai hingga 2029. Opsi masuk partai hanya satu, bergabung dengan Gerindra. Kalau selain merapat ke Gerindra, hampir dipastikan 5 tahun mendatang dukungan tidak akan didapatkan, entah cawapres maupun capres. Sopo sing ngarep nyalonke. Tidak ada jaminan atau kepastian meski Jokowi bergabung ke PSI. Partai itu akan lolos ke Senayan periode mendatang, belum bisa diharapkan. Tadi sudah tak sebut tuh, hanya partai ideologis dan partai penguasa yang relatif mudah meloloskan kadernya ke DPR. Makanya penyelenggara kongres pertama partai ini disertai pergantian logo buat mereset, mengulang kembali, balik ke titik nol perjalanan. Moga-moga nasibnya beda. Kita mesti ngebaca no. Kenapa PSI dalam meneguhkan ketua umum kok harus lewat jalan kongres? Tidakkah kita semua tahu saat Sisgris awal memimpin Bro Kaisang jadi ketua umum pertama, sama sekali tidak melalui kongres. Memang ada tujuannya, agar legitimasinya kuat. Sewaktu pertama jadi ketua umum, Kaisang hanya butuh 2 hari loh. Dari kader langsung ketua umum. Kenapa sekarang mesti melalui kongres? Yang kayak beginian memang tidak dimunculkan. Publik hingga kader dan simpatisan PSI nggak pernah tahu. Dan sengaja disimpan rapat-rapat. Tapi sudah Om Bengawan katakan, kongres ini seolah jadi permulaan baru di tahun 2025. Harus ada persepsi baru tentang PSI. Mereka akan berusaha dengan keras menghapus jejak-jejak PSI sebelumnya. Tidak hanya logo yang diganti, bukan hanya dengan pemilu raya memilih ketua. Ajang yang bernama Kopdar mungkin tak boleh diadakan lagi. Per hari kemarin, semua wajib patuh pada perintah ketua umum yang dihasilkan dari pemilihan. Dengan terpilihnya kembali sebagai ketua umum, kira-kira loh, sikap seperti apakah partai dengan logo baru ini? Gajah, kepala merah, ya, badan hitam terpisah, ini. Mendukung penuh pemerintah tanpa bersuara kritis. Mendukung pemerintah tapi tetap melontarkan kritik atau berani keluar dari zona nyaman berubah jadi oposisi. Nah, kita tunggu aja keberanian PSI yang katanya partai anak muda, partai yang kritis, tapi ternyata nggak pernah melakukan apa-apa sekarang. Mungkin Presiden Prabowo tidak mengkalkulasi, atau justru malah menganggap bila presiden yang telah digantikannya sudah tak memiliki pengaruh apapun. Ya semua bebas memaknai, menghitung serta memperkirakan berdasarkan berbagai perkembangan politik yang terbaru. Apa iya kita hanya yakin dengan yang kita lihat atau kita rasakan saja? Kadang politik itu tidak hanya di atas panggung saja loh, sebatas di atas panggung aja. Bukan yang di depan layar aja. Sudah banyak bukti Jokowi selalu meninggalkan orang-orang yang setia padanya. Jangankan yang setia, yang menguntungkan dirinya pun dia telikung. Yang penting ambisi politiknya terpenuhi. Lah semestinya Prabowo ingat, ditinggali pemerintah yang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Utangnya gede,
BUMN tidak dikelola dengan baik, korupsi di mana-mana, layanan publik masih semrawut, hukum diacak-acak, perizinan prosedur masih berbelit, dan beban-beban lain yang ditinggalkan Jokowi selama 10 tahun kepada pemerintahan Prabowo. Yang lumayan menguntungkan hanya persoalan infrastruktur tok yang sudah jauh-jauh lebih memadai. Meski demikian, itu adalah pihak ketiga. Bukan kita yang membangun. Uang-uang hasil hutangan aja. Nah, tetap saja menyisakan pekerjaan rumah yang tidak ringan. Jadi, akankah masa depan politik PSI bakal lebih cerah? Atau sebaliknya semakin nyungsep dan tidak bisa masuk ke Senayan? Kita tunggu aja. Salam berkawan, salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.